Halo dan selamat datang kembali di channel saya Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton di channel ini, saya sharing mengenai knowledge, mindset, dan skill investment khususnya di instrumen saham. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Seperti yang kita tahu, di tahun 2021 lalu, IHSG kita sempat menyentuh nilai all-time high-nya lagi ya. Lebih tepatnya di tanggal 22 November tahun 2021 lalu, IHSG kita sempat mencatatkan angka penutupan di Rp6.723. Jauh lebih recover dibanding awal pandemi lalu. Di tengah tingginya harga IHSG saat ini, setelah saya coba analisa kembali, ternyata saya masih bisa menemukan saham blue chip yang tergolong under value. Ya, teman-teman nggak salah dengar, saham blue chip. Saham yang umumnya dikenal punya nama besar dan kualitas produknya yang dipercaya oleh masyarakat kebanyakan, dan harga juga kompetitif sehingga masih bisa bertahan hingga saat ini. Di video kali ini, saya mau sharing hasil analisa fundamental dan valuasi dari 3 saham blue chip yang saya temukan masih tergolong under value. Ya, ada INDF, ICBP, dan SMGR. Nah, bagaimana cara cepat saya untuk bisa temukan 3 saham blue chip under value ini? Masih baguskah fundamentalnya dan masih layakkah untuk kita koleksi untuk jangka panjang? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Berbeda dari video analisa saya sebelumnya, di video kali ini saya mau mulai analisa dari sisi valuasinya dulu. Nanti setelah itu baru kita lanjut ke bagian fundamentalnya. Kenapa begitu? Karena saham yang kita analisa di sini adalah saham blue chip. Saham yang dikenal punya fundamental yang kuat dan secara valuasi biasanya divaluasi mahal. Nah, kalau biasanya divaluasi mahal, gimana saya bisa tentukan saham ini under value gitu ya? Nah, sebenarnya jawaban dari pertanyaan tersebut itu sudah bisa dijawab dan dibantu oleh fasilitas screening yang disediakan oleh website Stockbit. Nah, gimana cara cepat saya bisa temukan 3 saham ini? Yuk langsung kita lihat prakteknya aja. Oke, jadi ini tampilan awal dari Stockbit web. Nah, untuk aksesnya teman-teman tinggal ketik aja stockbit.com di browser teman-teman. Oh iya, untuk bisa akses Stockbit web ini teman-teman tetap perlu bikin akun dulu ya. Dan saya saranin sih teman-teman juga sekalian aja bikin sekuritasnya. Biar apa? Supaya bisa akses fitur Stockbit Pro-nya. Dan karena di Stockbit Pro ini sangat lengkap dan bakal bantu teman-teman banget nih buat analisa. Nah, di Stockbit Web ini juga kita bisa akses indeks, misalnya teman-teman ada yang tertarik indeks 30 gitu misalnya. Atau mungkin juga LQ45. Nah, di sini bisa langsung kita cek aja. Nah, sekarang kita mau coba nih ngecek atau screening saham blue chip yang under value. Nah, gimana caranya? Lewat Stockbit Web ini tinggal kita pilih aja menu screener yang di sini ya. Nah, setelah pencet menu screener ini, kita tinggal pencet aja nih, create new di sini. Nah, untuk screen name-nya misalnya kita contoh pakai blue chip under value. Yang untuk deskripsinya bebas, nanti teman-teman mau pakai apa enggak. Nah, selanjutnya, karena kita mau cari saham blue chip, tentunya kriteria pertama yang kita gunakan adalah market cap ya. Nah, sini kita pilih aja, kriteria yang pertama adalah size ya. Market cap harus lebih besar dari 10 triliun misalnya, karena ini kan saham blue chip. Lalu kita tinggal pencet aja screen di sini. Maka akan muncul ada 122 saham yang termasuk blue chip. Nah, 123 ini adalah saham blue chip semua, tapi belum yang under value. Nah, untuk menentukan saham blue chip under value, biasanya saya menggunakan 2 valuasi ya, pakai PBV band atau pakai PE band. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Di sini coba saya contohkan. Kita akan gunakan pakai yang PE band nih. Kita tambahkan dulu rules-nya, ratio versus ratio. Nah, yang pertama di sini kita isi current PE ratio ya. Jadi masuk ke valuasi di sini. Lalu kemudian ke current PE ratio TTM ya, atau trailing 12 month. Nah, current PE itu harus lebih rendah atau sama dengan 1 kali dari PE band-nya. Nah, di sini kita tinggal pilih lagi valuation PE standard deviation band. Kita cari yang minus 2 standard deviation selama 5 tahun terakhir. Berarti yang ini ya. Nah, jika udah kita tinggal pencet screen aja. Nah, maka muncul nih, ada 4 saham yang masih tergolong under value dari segi PE ratio-nya. Ya, untuk saham yang blue chip nih. Nah, keempat saham ini berarti sekarang kondisi PE rasionya itu berada di bawah rata-rata biasanya, yang artinya tergolong under value. Nah, sini ada RMBA, ada MIKA, ada INDF, dan ICBP. Nah, misalnya kita mau lihat yang ICBP nih, ya kita klik aja, nanti akan langsung diarahkan ke tampilan ICBP. Nah, dari segi valuasi sudah murah nih. Nah, bagaimana dengan kondisi fundamentalnya? Nah, dari tampilan awal ini kita tinggal pencet aja ke menu finansial yang di sini. Nah, di sini kita bisa lihat, kita misalnya mau lihat kondisi income-nya nih. Nah, kita tinggal pilih aja nih, ganti ke income statement. Dengan tahunan ya, annual di sini. Dan kita misalnya mau lihat labanya nih, gimana bertumbuh apa enggak dari setiap tahunnya. Nah, kita tinggal scroll aja ke bawah. Nah, di sini ada laba bersih yang dapat diatribusikan. Nah, uniknya dari Stockbit Web ini, mereka menyediakan grafik yang sangat mudah kita mengerti. Jadi misalnya contohnya untuk laba bersih ini, kita mulai grafiknya, tinggal di hover aja mouse-nya ke sini. Nah, maka akan muncul nih,
grafik pergerakan laba bersihnya selama beberapa tahun terakhir. Nah, di sini bisa langsung kita lihat, oh ternyata konsisten bertumbuh ya untuk ICBP ini. Nah, bagaimana dengan kesehatan balance sheet-nya? Tinggal kita ganti aja di sini balance sheet. Nah, kita bisa lihat di sini asetnya bertambah atau gimana nih selama berapa tahun terakhir. Nah, sama seperti tadi, oh ternyata meningkat ya, oh lumayan pesat nih meningkatnya. Lalu kemudian untuk hutangnya seperti apa? Ternyata hutangnya juga meningkat dan cukup besar nih di tahun 2020. Ya, seperti kalau kita ingat, ICBP ini kan kemarin sempat ada akuisisi Pine Hill ya, yang menggunakan hutang, makanya tiba-tiba di tahun 2020 ini cukup meningkat. Tapi not bad lah, karena dari segi earnings-nya juga meningkat secara konsisten. Nah, bagaimana dari segi ekuitasnya? Nah, sama seperti tadi, kita bisa lihat di sini, oh meningkat juga secara konsisten. Jadi sebenarnya kalau dari segi fundamental, kita bisa simpulkan dari ICBP ini tergolong sehat nih. Dan dari segi earnings-nya sendiri juga tetap growing ya. Nah, yang menjadikannya menarik adalah dari segi harga sahamnya, yang cenderung nggak kemana-mana selama beberapa tahun terakhir. Nah, kalau kita mau lihat coba pergerakan harga sahamnya di sini, misalnya selama 5 tahun terakhir, posisi saat ini tuh belum kemana-mana gitu ya, masih di kisaran 8.900-an. Padahal kalau dari segi earnings, itu ICBP sudah all time high lagi ya, karena selalu growing. Ya seharusnya saham-saham blue chip yang punya fundamental kuat seperti ini, tidak divaluasi murah seperti ini. Yang mungkin banget bisa jadi peluang buat entry untuk investasi jangka panjang. Nah, itu tadi tentang balance sheet. Nah, sekarang bagaimana dengan cash flow-nya? Mudah juga, kita tinggal klik aja ganti di sini cash flow ya. Nah, kita lihat tahunan, dan ada cash flow dari kas operasi, investasi, dan pendanaan. Sama seperti tadi juga kita bisa lihat grafiknya. Untuk operasi kita lihat angkanya ternyata banyak positif nih. Berarti bagus ya, lebih banyak uang masuk dibanding uang yang keluar. Nah, bagaimana dengan investasinya? Oh, ini berarti bagus juga ya, lebih banyak negatif, yang artinya lebih banyak uang keluar untuk aktivitas investasi. Kemudian yang terakhir dari sisi pendanaan, oh ternyata dominan negatif, cuman di tahun 2020 itu angkanya positif secara signifikan. Ya seperti tadi penjelasannya sempat akuisisi Pine Hill ya, menggunakan hutang yang menyebabkan arus kas dari aktivitas pendanaan itu jadi positif. Oke, jadi ini analisa singkat dari saham ICBP. Nah, gimana dengan INDF? Nah, INDF kita tinggal coba cari di sini, INDF. Nah, INDF ini seperti yang kita kenal adalah induk dari ICBP ya. Nah, untuk analisa fundamentalnya, sama seperti tadi, kita ke menu finansial aja. Nah, kita bisa lihat nih, dari sisi misal income statement dulu deh. Lalu kita lihat dari laba bersihnya. Gimana nih, apakah meningkat atau stagnan atau menurun? Oh, ternyata kurang lebih mirip dengan ICBP ya. Dia juga meningkat secara konsisten. Lalu kemudian kalau kita mau lihat dari sisi balance sheet-nya, dari segi aset, juga terlihat bertumbuh ya, secara konsisten juga dan cukup gede di tahun 2020. Dan dari sisi hutangnya juga kita bisa evaluasi, kalau sama nih, mirip sama ICBP, ya karena kan INDF ini induknya ICBP ya. Jadi ada penambahan hutang di ICBP, maka juga tercatat di INDF ini. Nah, bisa dilihat tahun 2020 cukup signifikan peningkatan liabilitasnya. Lalu kalau kita lihat modal atau ekuitasnya, juga ternyata bertumbuh nih secara konsisten selama beberapa tahun terakhir. Berarti hal yang baik ya. Nah, di sini juga kita bisa lihat rasio-rasio yang menunjukkan kesehatan finansialnya. Nih, di bawah sini ada tulisan key ratio, ada price to book value contohnya, dan kalau kita misalnya mau lihat rasio hutangnya, kita bisa pindah ke financial health di sini ya. Nah, di sini tuh ada tuh debt to equity ratio. Nah, kita bisa lihat pergerakannya. Oh, ternyata untuk INDF ini itu cenderung turun ya. Dari tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2020, hutangnya masih jauh lebih gede tahun 2008. Berarti artinya saat ini kondisinya masih lebih sehat nih dibanding masa lalunya. Nah, overall berarti dari segi balance sheet, INDF juga cukup sehat. Bagaimana dengan cash flow-nya? Ya, sama seperti tadi, untuk aktivitas operasi kita coba lihat. Positif juga, berarti lebih banyak uang yang masuk daripada yang keluar. Untuk investasinya, kita juga boleh lihat banyak yang negatif ya, berarti lebih banyak aktivitas investasi dibanding divestasinya. Lalu kemudian yang terakhir terkait pendanaan, ternyata untuk INDF ini agak beda ya dari ICBP, kita bisa lihat untuk pendanaan ini cukup banyak yang positif nih angkanya dari beberapa tahun yang lalu. Apalagi tahun 2020 ada akuisisi Pine Hill ya, juga ikut tercatat di sini. Maka dari sisi arus kas pendanaan, terlihat lebih banyak menambah hutang dibanding melunasi hutang. Oke, ICBP dan INDF ini adalah contoh dari saham yang tergolong valuasi murah berdasarkan PE ratio ya, atau saham blue chip yang tergolong murah berdasarkan PE ratio atau PE band. Nah, valuasi ini kan ada satu metrik lagi ya, yang namanya PBV. Dan PBV itu juga punya PBV band. Nah, bagaimana kalau kita mau cek saham blue chip yang murah secara PBV band? Sama seperti tadi, kita bisa tinggal masuk aja ke menu screener. Kalau kita coba create new, lalu screener name-nya bebas. Dan kita coba tambahkan screening rules-nya ya. Jadi ini samakan seperti yang tadi, kita Zeiss market cap dulu, lebih besar dari 10 triliun, lalu kemudian kita screen, lalu kita tambahkan rules-nya. Tapi untuk yang kali ini, kita gunakan yang PBV. Ya. Jadi di sini kita pilihnya valuation yang current price to book value, di sini. Lalu kemudian harus lebih kecil atau sama dengan 1 kali dari PBV band-nya ya. Nah, di sini juga kita tinggal cari PBV band-nya sama di valuation
PBV Standard Deviation Band. Kita cari yang minus 2 standar deviasi 5 tahunannya. Yang ini. Lalu kita tinggal pencet aja screen di sini. Nah, maka akan muncul nih, ada 3 saham blue chip lagi nih ya, ternyata tergolong murah secara PBV-nya, dibandingkan dengan rata-rata performa PBV mereka sebelum-sebelumnya. Ada Trio, ada Archie, dan SMGR. Nah, untuk contoh di video ini, kita mau coba lihat yang SMGR nih. Nah, kita tinggal klik aja, maka akan diarahkan ke tampilan awal SMGR. Sama seperti tadi, kita bisa lihat ke menu yang finansial di sini. Nah, di sini kita coba evaluasi bagaimana kinerjanya untuk SMGR ini, apakah masih oke dan layak. Nah, kita coba lihat dari income statement-nya dulu ya. Kita lihat dari laba bersihnya dulu. Jumlah laba bersih yang dapat diatribusikan. Kita coba lihat grafiknya. Oh, ternyata untuk SMGR ini, performa tahun 2020 kurang lebih mirip nih dengan tahun 2008. Gitu. Pernah mencapai puncaknya di tahun 2014, kemudian turun cukup signifikan sampai tahun 2020 ini. Nah, mungkin juga karena alasan ini, sahamnya jadi mulai turun harga gitu ya, dihargai valuasi murah. Lalu kemudian bagaimana dengan kesehatan balance sheet-nya? Jadi kita bisa lihat untuk asetnya, ternyata meningkat cukup konsisten. Dan bagaimana dengan hutangnya? Nah, untuk hutangnya juga ternyata meningkat cukup signifikan ya. Tahun 2019-20 itu cukup gede hutangnya. Dan bagaimana dengan modalnya? Ternyata modal juga meningkat, tapi tidak sebanding kecepatannya dengan hutangnya ya. Nah, gimana kalau kita mau lihat rasio debt to equity ratio-nya? Kita ke financial health. Lalu debt to equity ratio, kita bisa lihat nih angkanya langsung ternyata meningkat cukup signifikan di tahun 2019 dan tahun 2020. Ini artinya kecepatan peningkatan liabilitasnya lebih tinggi dibanding ekuitasnya ya. Lalu kemudian dari sisi cash flow-nya, di sini aktivitas operasi kita juga bisa cek. Kalau masih bagus, lebih banyak uang yang masuk dibanding yang keluar. Kemudian untuk aktivitas investasinya juga masih bagus nih. Ternyata lebih banyak yang negatif ya, berarti lebih banyak aktivitas investasinya. Yang terakhir dari sisi pendanaan, ternyata juga lumayan oke, karena lebih banyak melunasi hutang dibanding menambah hutang ya. Kecuali tahun 2019 nih, angkanya cukup positif lumayan di sini. Nah, sebenarnya masih banyak banget fitur dari Stockbit ini yang bisa kita gunakan dalam analisis saham. Apalagi buat teman-teman yang punya waktu terbatas, fasilitas yang disediakan oleh Stockbit ini bakal bantu teman-teman banget untuk bisa analisa saham. Menemukan saham yang undervalue, namun dari segi fundamentalnya juga oke. Oke, jadi itulah hasil sharing analisa fundamental dan valuasi saham blue chip yang saya temukan masih undervalue. Tentunya dari saya ada disclaimer ya, tujuan dari video ini bukan tujuannya untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham. Jadi ini saya cuma men-sharingkan bagaimana cara menganalisa suatu saham dan cara cepatnya yang bisa bantu teman-teman buat mendapatkan insight untuk mempertimbangkan beli atau enggak nanti secara pribadi gitu ya. Teman-teman tetap harus melakukan PR-nya atau do your own research. Nah, gimana nih teman-teman setelah mendengarkan penjelasan tadi, apakah jadi tertarik buat entry di saham-saham blue chip yang undervalue ini? Atau punya pendapat lain? Boleh tulis pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar bisa didiskusin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini, jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.